siapapun yang coba-coba berani melanggarnya, negara tidak akan tinggal diam menegakkan hukum tanpa kompromi dan pandang bulu. Untuk kesekian kali lagi di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar akan kita tindak. Presiden Prabowo Subianto tak bosan menyampaikan peringatan bahwa pihaknya akan menindak tegas terhadap segala praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ditekankan pula bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas pemerintahan yang dipimpinnya. Selain itu, Presiden juga bertekad menegakkan supremasi hukum tanpa kompromi dan pandang bulu, termasuk jika itu dilakukan oleh orang di lingkarannya sekalipun. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. PT Summarecon KJATBK Bogor lakukan konspirasi, melanggar hukum dan memanipulasi data. Kabupaten Bogor tanggal 31 Oktober tahun 2025. Anak bangsa rakyat Indonesia dan seluruh warga petani penggarap di 4 desa, meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis, Bogor yang tengah menuntut keadilan kepada PT Summarecon KJATBK Bogor. Sofyan Jim Mamesah adalah pelopor perjuangan, tokoh nasionalis, mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis sekaligus narasumber dan korban kebiadaban PT Summarecon KJATBK Bogor. Selama 10 tahun, Sofyan Jim Mamesah berjuang pengungkap fakta,
pengurai benang merah dari tindak kejahatannya yang dilakukan PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Sofyan Jim Mamesah adalah pemegang kartu as dan pemegang kunci kontak Pandora dari semua kebiadaban yang selama berpuluh-puluh tahun telah dilakukan PT Summarecon KJA Tbk Bogor di 4 desa dan sekitarnya. Dan atas keberhasilan serta perjuangan yang dilakukan Sofyan Jim Mamesah, merebut kembali hak atas tanah-tanah milik warga petani penggarap 4 desa. Alhamdulillah keberhasilan pun diraih Sofyan Jim Mamesah. Saat ini seluruh warga korban petani penggarap 4 desa telah berhasil kembali atas tanah-tanahnya dan kini sedang dalam upaya proses pencairan dana pengganti kompensasi atas pemberian tanah-tanahnya yang sepakat akan melakukan sama seperti yang dilakukan Sofyan Jim Mamesah, memberikan tanahnya kepada negara dan negara akan memberikan ganti kerugiannya kepada Sofyan Jim Mamesah. PT Summarecon bukan hanya melakukan kejahatan terhadap nasabah dan petani penggarap saja, tetapi terhadap karyawan PT Summarecon sendiri. Mereka telah terzolimi, di mana 24 orang karyawan PT Summarecon dipecat tanpa pesangon dan gaji 6 bulan senilai Rp432 juta belum juga dibayarkan. Dan pada tanggal 18 September lalu, mereka datang ke kantor PT Summarecon untuk memenuhi panggilan perusahaan guna membayar gaji yang belum dibayar. Namun, mereka hanya menerima Rp300.000 untuk per orangnya, dan itu memicu rasa kecewa serta amarah seluruh karyawan. Karyawan merasa diperlakukan tidak adil dan hak-hak mereka diabaikan. Mereka menuntut PT Summarecon berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan berdasarkan keimanan serta dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia akan terus merdeka, adil, beradab, makmur dan sejahtera rakyatnya. Bukan rahasia lagi bahwa ada PT Summarecon KJA Tbk Bogor, PT Properti yang sebenarnya adalah PT yang menjadi penyebab utama munculnya berbagai sumber keresahan di NKRI, khususnya di 4 desa yaitu Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis Bogor. Berangus PT Properti sarangnya mafia tanah, mafia hukum. Tangkap dan penjarakan Sucipto Nagaria bersama istri, putra-putrinya dan cucu-cucunya bersama Muljadi Budiman, Agung Budiman, Evelyn, Raul, Stephen dan Rudi Yahya dan Marina Budiman sebagai sutradara kejahatan. Perjuangan yang dilakukan oleh Sofyan Jim Mamesah, tokoh inspiratif dan patriotik, mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, pengungkap fakta pengurai benang merah dari semua tindak kejahatan yang dilakukan PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Sofyan Jim Mamesah adalah pelopor motivasi dari kebangkitan anak bangsa rakyat Indonesia, khususnya warga petani penggarap 4 desa dan korban lainnya. Menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila dan GBHN sebagai landasan amandemen konstitusi perjuangan melawan ketidakadilan yang dilakukan PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Sofyan Jim Mamesah, pemegang kartu as dan pemegang kunci kontak Pandora, pejuang pahlawan nahi mungkar, sebagai garda terdepan untuk NKRI merdeka dari para pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum berbaju PT Properti. Dan dari hasil perjuangannya tersebut kini Sofyan Jim Mamesah telah melepas 30 hektar dari total 70 hektar lahan miliknya di Gunung Gelis untuk diambil RI 1. Sofyan Jim Mamesah tidak menyerahkan seluruh 70 hektar lahan miliknya, walaupun semuanya diminta RI 1. Sofyan Jim Mamesah memberi kesempatan kepada Summarecon Bogor jika ada itikat baik untuk membayar 40 hektar lahan sisanya. Karena Sofyan Jim Mamesah menghargai usaha Summarecon Bogor sebagai pihak yang akan membangun di lahan tersebut. Apabila Summarecon Bogor membayar 40 hektar tanah milik Sofyan Jim Mamesah, maka semua urusan dengan penggarap dan warga Gunung Gelis dianggap selesai dengan semua pemberitaan dan di berbagai media massa dan pemberitaan yang telah beredar akan ditakedon atau dicabut redaksinya. Bursa Efek Indonesia (BEI) dikabarkan telah melayangkan tuntutan kepada PT Summarecon KJA Tbk Bogor atas dugaan tindakan penipuan yang merugikan. Bursa Efek Indonesia (BEI)
Tuntutan tersebut muncul setelah PT Summarecon KJA Tbk Bogor didatangi oleh perwakilan dari BI pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 2025 untuk mempertanyakan dugaan praktik penipuan yang dilakukan oleh perusahaan properti tersebut. Kabar ini semakin memperburuk citra dari PT Summarecon KJA Tbk Bogor, yang sebelumnya telah menjadi sorotan publik akibat pemberitaan mengenai sengketa lahan dengan para petani penggarap 4 desa, keluhan nasabah yang merasa tertipu, serta tuntutan dari karyawan yang belum menerima gaji selama berbulan-bulan. Menurut sumber yang dapat dipercaya, PT Bursa Efek terdiri dari 18 cabang perusahaan PT Summarecon se-Indonesia. Di antaranya adalah perusahaan milik Marina Budiman, putri dari Muljadi Budiman. Perusahaan tersebut dilaporkan mengalami penurunan drastis sejak pemberitaan dari narasumber Sofyan Jim Mamesah terus menjadi trending topik di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Selain itu, para korban dari tindak kejahatan yang dilakukan PT Summarecon KJA Tbk Bogor, termasuk petani penggarap yang tanahnya diduga telah diserobot, nasabah yang merasa tertipu, serta karyawan yang belum dibayarkan gajinya selama berbulan-bulan dengan total mencapai 400 juta rupiah akan terus menuntut keadilan. Namun, alih-alih mendapatkan respons positif dan solusi yang adil, para korban justru mengaku mendapatkan cacian, hinaan, dan pengabaian. Suara mereka seolah disepelekan dan diabaikan, yang pada akhirnya membangunkan amarah kami, ujar salah seorang warga petani. Sucipto Nagaria bersama istri, putra-putra dan cucu-cucunya dan seluruh keluarga besar Nagaria yang lain, mereka semua adalah pemilik atau owner PT Summarecon Agung Tbk dan bersama Muljadi Budiman pemilik dan owner dari PT KJA, PT MCI yang bersatu padu membangun konspirasi jahat yang bertujuan untuk merusak keutuhan NKRI melalui PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Rencana konspirasi jahat ini sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Bukti bahwa mereka telah membuat konsep mendirikan negara di dalam negara, contohnya adalah dengan membangun kantor desa Gunung Gelis yang disatukan dengan kantor bayangan PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Dengan menggabungkan kegiatan resmi Desa Gunung Gelis dengan kantor bayangan PT Summarecon KJA Tbk Bogor, membuktikan bahwa mereka telah merekayasa membuat otonomi pemerintahan baru. Mereka melakukan makar dan kudeta terhadap NKRI, karena membuat otonomi pemerintahan baru, membangun negara di dalam negara. Satu bentuk pelecehan terhadap institusi pemerintahan NKRI, karena menjalankan pemerintahan yang berdiri sendiri, tapi masih dalam satu payung NKRI. Pemerintahan yang seharusnya mengacu kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan hasil amandemennya, serta Pancasila sebagai ideologi dasar negara, malah dirubah menjadi berpaham komunisme PKI tahun 65, yang lalu diadopsi dan direka ulang menjadi pola komunisme PKI gaya baru. Mereka menciptakan golek atau boneka, untuk dimainkan dan memainkan peran masing-masing, sesuai keinginan mereka yaitu memfasilitasi semua tujuan dan kegiatan, melakukan kejahatan dengan menghalalkan segala cara, untuk meraih keuntungan uang berlipat ganda, melalui kegiatan di PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Mereka terbukti telah banyak melakukan pelanggaran hukum di NKRI. Melalui kegiatan PT Summarecon KJA Tbk Bogor, terbukti jelas adanya dan didukung fakta, bahwa mereka ingin mendirikan pemerintahan di dalam pemerintahan, negara di dalam negara, khususnya di pemerintahan Desa Gunung Gelis. PT Summarecon KJA Tbk Bogor telah melakukan tindakan makar dan subversifme untuk menggulingkan pemerintahan merah putih, dan menjadikan NKRI sebagai target utamanya hancur berantakan. Tujuan utama atau grand design-nya dari PT Summarecon KJA Tbk Bogor adalah melengsarkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI ke-8 Jenderal Prabowo Subianto dan Wakil Presiden serta Kabinet Merah Putih. Mereka menganggap program Presiden RI 1 Jenderal Prabowo Subianto untuk membersihkan NKRI dari para koruptor, mereka anggap sebagai penghalang dan batu sandungan bagi PT Summarecon KJA Tbk Bogor berkembang dan meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan menghalalkan berbagai cara.
Menciptakan kericuhan dan keresahan di masyarakat adalah satu metode dan cara jitu bagi PT Summarecon KJATBK Bogor untuk menciptakan peluang dan kesempatan serta menancapkan jari-jari kakinya. Terjadinya perang saudara hingga pertumpahan darah di antara warga anak bangsa tidak menjadi permasalahan bagi PT Summarecon KJATBK Bogor. Ketidaknyamanan dan ketidaktenangan warga masyarakat sengaja dibuat dan dibangun karena memberi peluang bagi berkembang biaknya PT Summarecon KJATBK Bogor. Akibatnya hingga hari ini, banyak warga masyarakat menjadi korban kebiadaban PT Summarecon KJATBK Bogor. Mulai dari warga petani dan penggarap, konsumen pembeli rumah, investor penanam modal dan vendor kontraktor datang silih berganti sepanjang waktu, datang kantor galeri PT Summarecon KJATBK Bogor, untuk menuntut tanggung jawab PT Summarecon KJATBK Bogor, membayar tanah milik petani dan penggarap yang mereka ambil paksa dan mengembalikan utuh uang para konsumen yang telah dinikmati PT Summarecon KJATBK Bogor. Hari berganti hari, minggu bertemu bulan hingga puluhan tahun, hak atas tanah-tanah milik ratusan warga petani dan penggarap belum juga ada dilakukan pembayaran ganti kerugiannya. Permainan licik dan konspirasi jahat sengaja mereka bangun untuk tujuan membuat pecah belah dan kegaduhan di antara para korban PT Summarecon KJATBK Bogor. Dengan situasi ini, PT Summarecon KJATBK Bogor bisa lari dari tanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada para pemilik tanah dan mengembalikan uang para konsumen pembeli rumah. PT Summarecon KJATBK Bogor telah menggunakan pola pikir komunisme PKI tahun 65, dengan ciri khas memperkeruh keadaan dan mengambil keuntungan dari perpecahan. Kedatangan ribuan korban kebiadaban bermodus pasal pidana 378 KUHP ke kantor galeri PT Summarecon KJA Bogor dan sudah berlangsung bulanan, terdiri dari para konsumen pembeli rumah, investor dan kontraktor pengembang, ditambah warga petani dan penggarap dari 4 desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis, korban perampasan tanah yang sudah puluhan tahun belum juga dibayarkan. Mereka datang berduyun-duyun, silih berganti ke kantor PT Summarecon KJATBK Bogor, namun ternyata semua korban hanya dihadapkan dengan para oknum pengamanan. Semua korban dibenturkan dengan pengaman PT Summarecon KJA Bogor yang terdiri security dan dari berbagai oknum polisi dan oknum TNI. Secara harfiah, oknum-oknum tersebut tidak ada korelasinya dengan pertanggungjawaban PT Summarecon KJATBK Bogor, mereka hanya dimanfaatkan hanya demi uang. Petinggi di PT Summarecon KJATBK Bogor telah melempar batu sembunyi tangan, lalu cuci tangan, pola perilaku dan sistem yang biasa digunakan komunisme PKI 65. Tetapi kini dipakai untuk melakukan pengkhianatan terhadap para korban dan lari dari tanggung jawab. Tuntutan yang disampaikan telah berlangsung hampir 1 bulan lebih. Tetapi tidak ada itikat baik dan tanggapan serius dari PT Summarecon KJATBK Bogor. Mungkin karena merasa sebagai perusahaan properti besar, kuat dan berpengalaman, sudah terbiasa mempermainkan warga pemilik tanah yang menuntutnya. Namun kali ini berbeda, dukungan liputan pers arus utama mulai muncul. Media pers televisi mulai melihat ada keanehan dan kejanggalan dengan pola perilaku PT Summarecon KJATBK Bogor, yang tidak sesuai dengan reklame dan iklan yang selama ini ditampilkan berbagai media. Pers mencium ada unsur kejahatan terselubung, yang harus dibuka dan diinvestigasi. Berbagai media pers televisi mulai melihat pola kejahatan ini, pers televisi ingin mengungkap secara terang benderang. Karena ada kemungkinan hal ini juga diterapkan di lokasi proyek lainnya, seperti yang terjadi dengan PT Summarecon KJATBK Bogor. Sebagai bentuk tanggung jawab pers kepada seluruh rakyat Indonesia dan sesuai diamanatkan Undang-Undang Pers, maka media pers arus utama seperti Metro TV, TV One dan beberapa lainnya, secara serius meliput kejadian yang terjadi di PT Summarecon Bogor. Mereka akan membuka tuntas apa yang sesungguhnya terjadi dan apakah sebuah perusahaan seperti PT Summarecon KJATBK Bogor memang selalu merugikan pemilik tanah di setiap proyeknya di lokasi lain, di kota-kota yang berbeda. Jika hal-hal seperti perampasan tanah milik warga petani dan penggarap,
penipuan kepada konsumen pembeli rumah, prestasi kewajiban pembayaran terhadap para vendor kontraktor benar terjadi, maka kewajiban Pers Televisi untuk menyampaikan kepada khalayak seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada untuk mengetahuinya. Agar warga negara Indonesia lainnya berhati-hati dan tidak turut tertipu sebagaimana terjadi di PT Summarecon KJATBK Bogor. Hukuman dari warga negara Indonesia adalah dengan tidak membeli perumahan sejenis dan satu kelompok usaha dengan PT Summarecon KJATBK Bogor di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Hukuman dari warga negara Indonesia mampu mematikan usaha perusahaan properti berbahaya, semacam PT Summarecon KJATBK Bogor yang pembawa simbol komunisme untuk maju dan berkembang di bumi Indonesia. Hukuman pidana atas pelanggaran pasal-pasal pidana dalam KUHP juga menanti untuk mematikan perusahaan yang menipu konsumennya. Hukuman moral akan dilakukan oleh bank-bank kreditor yang mencabut diri dari kerjasama, dan pemerintah juga akan mencabut berbagai perizinan serta investor juga akan menarik diri dari kerjasama permodalan. Selamat berjuang pahlawan televisi, khususnya Metro TV, TV One dan televisi lainnya. NKRI Merdeka, NKRI Berdaulat, NKRI Harga Mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Dan apabila ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah pelopor pejuang keadilan di nomor WA 0823 158 00800. Atau bisa hubungi kontak pengaduan pada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka di nomor pelayanan dan pengaduan di nomor WA 081117042207 dan nomor WA 0897502823. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sopyanji Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.